kita masuk kepada kerancuan induktif, alangkah baiknya ketika kita menelaah dan juga kita mengetahui apa itu yang dinamakan kerancuan. Nah, begini, kerancuan itu adalah suatu hal yang membuat kita tuh menjadi agak susah gitu, kacau. Jadi kerancuan, jangan sampai ada kerancuan berpikir dari dalam diri kita. Nah, yang saya akan jelaskan tentang kerancuan induktif, yang mana kerancuan induktif di sini dibagi menjadi 4 macam atau dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu dari hasty generalization. Jadi kerancuan yang terjadi itu karena generalisasi yang terburu-buru. Contohnya seperti ini. Fahrul itu 3 kali ikut lomba tidak pernah menang, jadi dia tidak punya harapan untuk menjadi juara. Nah, begitu contoh dari kerancuan karena terburu-buru atau hasty generalization gitu. Yang kedua ada post hoc ego pattern, yang mana di sini tuh kerancuan yang terjadi karena menyimpulkan sesuatu dari hal-hal yang terjadi karena urutan waktu gitu. Jadi contohnya seperti ini. Pak Sape menutupi sungai dengan bambu-bambu atau dengan besi-besi. Nah, tadi pagi sungai tersebut melebur banjir hingga masuk ke permukiman warga. Nah, di sini jadi penyebab sungai banjir adalah Pak Sapi. Nah, di situ ada kerancuan yang mana menyimpulkan sesuatu dari hal-hal yang terjadi karena urutan waktu. Nah, kadang kita tidak berpikir Pak Sapi ini menutupi sungai itu untuk apa, gitu kan? Apa memang untuk sungai itu agar banjir atau membersihkan kotoran-kotoran yang terbawa arus, kan begitu. Jadi kita itu harus berpikir 2 kali untuk mengambil keputusan atau mengambil intisari lah dari suatu hal begitu. Yang ketiga ada argumen dari keheningan atau the argument of silence begitu. Nah, di sini kerancuan itu terjadi biasanya karena diamnya seseorang atau tidak ada penjelasan dari seseorang atas kejadian begitu. Jadi rancu. Contohnya tuh begini, kamu diam saja berarti kamu itu tidak menghargai saya. Nah, di sini kan tidak semuanya orang yang diam atas Anda itu tidak menghormati, bukan kan? Ada juga yang mentadimi, yang menghormati atau masih berpikir lah. Karena setiap orang itu kan intelijennya itu tidak sama, kepintarannya itu kan tidak sama, masih ada yang loading begitu. Jadi tidak boleh kita tuh memutuskan kamu ini tidak menghargai saya karena kamu diam begitu. Itu adalah kerancuan induktif, the argument of silence, dari keheningan gitu. Nah, yang keempat itu ada selective advance. Jadi kerancuan ini terjadi karena seseorang memilih bukti yang pernyataannya itu dan menolak bukti yang tidak mendukung atas pernyataannya. Artinya itu membiarkan hipotesis mengontrol data, bukan data yang mengontrol hipotesis begitu. Contohnya begini, si Fulan tidak cocok untuk menjadi ketua Vespa, tidak cocok untuk menjadi ketua komunitas Vespa karena dia sendiri tidak punya Vespa. Nah, di situ kan sudah rancu loh. Jadi tidak boleh semena-mena. Bisa jadi si Fulan ini Vespanya sedang diperbaiki atau dijual, kan tidak mungkin semua orang tahu gitu. Nah, intinya guna kita mempelajari macam-macam kerancuan ini agar kita selalu bisa membedakan lah dari setiap kalimat seseorang, dan juga kita tidak mudah terprovokasi atau mudah tersinggung. Bahasa gaulnya tuh tidak mudah baper lah begitu. Jadi setidaknya itu kita harus belajar tentang kerancuan berpikir, karena banyak macam-macam kerancuan berpikir. Salah satunya kerancuan induktif ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum